Jadi dari hasil kemarin, dari hasil, pekerjaan Bapak Ibu kemarin, itu silakan dilengkapi ya, rata-rata ketika saya buka tadi memang sudah mengarah ke media pembelajaran. Jadi tidak perlu membuat lagi, tapi tinggal melanjutkan gitu Bapak Ibu, oke. Kita akan tengok materi hari ini nggih, kita akan tengok materi hari ini. Ya, untuk materi hari keempat ya, untuk materi hari keempat, ya, untuk yang hari ketiga baru 14 ya, 14 yang sudah menyerahkan, ya, 14 yang belum yang sudah menyerahkan. Terus yang keempat itu adalah, ya, ini sudah saya tambahkan beberapa video tutorial Bapak Ibu dari YouTube saya, yaitu cara membuat animasi bebas, artinya tidak standar, terus rekam suara diri langsung. Ya, jadi seperti, ini sebenarnya kemarin sudah saya ajarkan juga, kita sudah bahas, cara merekam presentasi. Jadi untuk memasukkan suara itu bisa lewat ini ya, bisa lewat rekam suara diri atau unggah tadi, unggah tapi bentuknya langsung itu loh, langsung video langsung, atau cara merekam presentasi. Juga nanti hasilnya juga, apa nanti bisa masuk, dengan suara kita. Cuma bedanya kalau rekam suara itu per set, per halaman ganti, per halaman ganti gitu. Tapi kalau merekam presentasi, nanti setelah semua jadi, nah kita buat suatu presentasi sambil direkam. Ya, nanti suara kita masuk di situ. Ya itu bedanya itu. Terus cara memasukkan elemen saya kira nggak masalah kalau elemen biasa, tapi di sini, adalah cara memasukkan elemen YouTube ke Canva, ya, dan cara edit video di Canva. Itu yang, dari video saya yang saya share. Nah, terus materi hari ini Bapak Ibu, kita akan bahas untuk materi hari ini. Semoga aja hari ini tidak masalah dengan internet nih. Kemarin, benar-benar agak rewel ya, mohon maaf kemarin agak rewel, oke. Nah, materi hari ini adalah kita memproduksi video pembelajaran pertemuan yang kedua, membahas video pembelajarannya, itu. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal meneruskan yang kemarin, ya, tinggal meneruskan yang kemarin, dilanjutkan aja sesuai dengan, storyboard yang Bapak Ibu sudah buat di hari kedua nggih, pakai ChatGPT itu. Jadi agenda hari ini adalah tip membuat presentasi untuk video, merekam layar video pembelajaran, ya, merekam layar video pembelajaran, dasar animasi dengan Canva, menambahkan animasi dan transisi, menambahkan background musik dan mengekspor hasil edit. Ya, background musik kemarin belum. Sebenarnya sama ya, background musik itu sebenarnya sama, elemennya sebenarnya kan ada elemen gambar, grafik, ada elemen video, ada elemen audio. Nah, ketika musik itu berarti kita pakai elemennya audio. Caranya sama memasukkannya. Ya, tinggal digeser atau diklik. Ya, itu. Nah, terus mengekspor hasil edit. Nah, dan hasil akhirnya adalah dalam bentuk video. Nah, 5 tip membuat membuat presentasi itu ya memiliki kerangka jelas. Jadi kita sudah membuat kerangka jelas ya dengan storyboard yang kita buat itu berarti kerangkanya sudah jelas itu, alurnya sudah jelas. Ya. Terus kita sudah punya narasinya, sudah punya ilustrasinya. Ya, sehingga dengan begitu eh, kita nanti akan mudah untuk menentukan apa itu tuh, untuk menentukan elemennya apa, ya. Bahkan mungkin musiknya apa itu juga bisa ditambahkan, ya. Gunakan desain yang simpel.
Ya, biasanya kalau terlalu ramai itu malah justru tidak menarik ya, lebih-lebih untuk anak SMK ya. Mungkin kalau anak TK itu ya yang menarik, ceria, yang apa, warna-warni gitu. Tapi kalau anak SMK kan sudah beda lagi. Ya, warnanya lebih ke lembut, tidak ngejreng gitu. Dengan maksimal 3 jenis font dalam satu slide. Nah itu yang simpel-simpel seperti itu. Seperti kemarin dijelaskan oleh Pak Immanuel ya, yang dari DKP mungkin dari desainnya DKP tahu warna, arti warna, terus ketentuan-ketentuan di dalam membuat flyer itu tahu ya. Ya, tuh. Kalau saya hanya sedikit-sedikit dengar-dengar, oh warna ini cocok untuk usia berapa itu ya. Tuh, kebanyakan suka apa itu. Ya, jadi kita gunakan yang simpel-simpel aja. Ya, terus jangan terlalu banyak teks. Ya, jangan terlalu banyak teks. Oke ya Bapak Ibu, di sini kita tidak membuat buku. Di sini kita tidak membuat buku, tapi membuat video pembelajaran. Ya, mungkin bisa kita wakili dengan suara kita langsung. Ya, dengan suara kita langsung kita bisa ilustrasi atau kita bisa bercerita sedikit. Ya, jadi, di dalam tampilan itu, apa itu namanya, di dalam tampilan itu tidak, penuh dengan teks. Nah, terus gunakan gambar fokus utama, gunakan gambar fokus utama. Yang kita mau bahas itu apa, itu gambarnya itu yang fokus. Kalau dalam contoh seperti ini kelihatan membahas tentang, apa ya, lab ya, lab kimia. Jadi yang dikerjakan anak itu apa, itu fokusnya di situ. Seperti ini kan ada fokusnya ada tabung bejana ya, tabung bejana atau apa itu. Mungkin dari SMK Kesehatan ngerti ya, lebih jelas ya, ada mikroskop, nah itu. Karena fokusnya di situ ya, fokusnya di situ. Ya itu. Jadi fokus-fokus yang menjadi, apa ya, topik utama kita apa, itu gambarnya difokus di situ, oke. Tabel dan grafik yang menarik. Sekiranya kita butuh tabel, sekiranya butuh, grafik ya kita buat, ya. Kita buat seperti kalau saya ngajar statistiknya, kita butuh grafik di situ, ya, kita butuh grafik di situ. Nah, nanti kita tinggal masukkan grafik, nanti akan muncul juga. Nah, oke, terus, cara merekam, ya, cara merekam, eee, layar video pembelajaran. Nah, sebenarnya sama seperti, kemarin sudah saya praktekkan sedikit ya. Ketika kita, apa itu, melakukan suatu presentasi, ya itu sudah langsung kita akan rekam, tapi kita pilih ya, karena di situ ada fitur-fitur yang lain. Kita fitur yang hanya memberikan apa, satu presentasi tanpa rekam juga ada. Jadi pilih itu adalah presentasi dan rekam. Ya, coba nanti kita akan lihat ya. Nanti akan kita lihat di fiturnya Canva langsung. Nah, ini kemarin sudah saya praktekkan juga, mulai merekam. Nah, itu ya, mestinya kalau saya buat video yang saya, upload di YouTube gitu Bapak Ibu, itu biasanya malam hari di mana sudah pada tidur. Saya itu biasanya buat video itu lebih dari jam 11 itu, benar-benar hening itu, karena ya tidak punya studio. Jadi benar-benar suasananya dibuat hening gitu sehingga tidak ada suara-suara yang lain gitu. Ya, tidak ada suara-suara lain gitu. Jadi itu. Jadi, dipilih yang benar-benar tempatnya itu tidak terganggu itu. Tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang memang dia, memang sekolah itu punya studio ya, seperti di kafe mungkin mungkin ya, mungkin punya studio sendiri atau apa ya, yang jurusan yang itulah, eee, yang apa ya, yang rekam-rekam itu kemungkinan punya studio ya, seperti tempat saya punya studio podcast seperti itu. Itu, jadi mungkin Bapak Ibu bisa milih seperti itu ya, milih seperti itu. Nah, terus pilih unduh Bapak Ibu, pilih unduh, tautkan, nah kemarin juga sudah, kalau kita sudah selesai merekam, kita bisa pilih unduh, bisa simpen, nah simpen, unduh. Nah, kalau diunduh berarti sudah dalam bentuk video MP4 ya, MP4, oke. Nah,
Terus ini animasi Canva, kemarin juga sudah saya bahas sedikit atau sudah saya beri contoh, tidak semua elemen di Canva itu animasi atau bergerak, ya. Jadi ada elemen yang memang sudah bergerak atau video atau apa, ada yang diem, ya. Kalau Bapak Ibu pengen yang apa, yang bergerak ya kita kita cari yang GIF, yang bergerak, ya, yang bergerak. Karena tidak semua elemen itu bergerak, ya, tidak semua elemen itu bergerak. Nah, itu efek animasi kemarin juga sudah saya bahas dan beberapa Bapak Ibu di dalam menyelesaikan tugas kemarin juga sudah bisa menggunakan animasi ke efek ini, ya, animasi efeknya sudah bisa, sudah jalan semua dan biasanya kita butuh ngatur kecepatannya, ya, kecepatannya, atau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, ya itu, ya bisa diatur situ, di sini ada pengaturannya. Nah, efek efek transisi itu adalah di antara 2 slide, itu di tengah-tengahnya itu ada fitur yang tidak kelihatan kalau kita tidak, mengklik di situ. Nanti kita akan coba ya, kalau ini kemarin belum. Jadi di antara 2 halaman, ya 2 set itu ada fitur yang tersembunyi. Ya, kalau kita klik di situ baru akan nampak, tapi kalau enggak ya cuma biasa-biasa gitu. Ya nanti akan kita coba untuk efek transisi ini. Ya terus ini cuma contoh ya, contoh animasi ini. Oh. Nah ini cuma efek efek geser ini sebenarnya, gesek-gesek gitu ya. Ya, menambahkan background musik sebenarnya tidak jauh beda ketika kita menambahkan elemen atau kita menambahkan video Bapak Ibu. Ya, cuma tempatnya aja beda. Jadi di dalam elemen yang kita unggah, ya, itu juga tempatnya juga beda, ada gambar atau image, ada video, ada sound atau audio. Nah, di elemen di Canva juga kita bisa memilih itu, tetapi yang harus diingat Bapak Ibu, yang harus diingat, ya, eee, video itu ada hak ciptanya, ada copyright-nya. Ya, kalau kita masuk di YouTube nanti akan ada beberapa ketentuan ya. Saya itu selama, upload YouTube itu semua pelanggaran YouTube sudah pernah saya lakukan. Jadi semua pelanggaran YouTube sudah pernah saya lakukan dari yang ringan sampai yang berat, ya. Dari yang ringan sampai yang berat. Ya, yang ringan pertama kalau kita mengupload, musik yang punya hak cipta, itu tergantung yang punya hak cipta, bisa dipakai atau tidak. Ya, kalau bisa dipakai, oke, tidak masalah, tapi ada catatan hak cipta. Cuma nanti kalau ada, misalkan ada apa itu namanya, ada yang ini repotnya kalau tidak punya moderator seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada yang masuk repot. Oke, jadi musik itu ada yang kalau kita bisa me apa, memilih-milih kadang-kadang ada musik yang itu punya hak cipta bisa kita pakai, tetapi kalau ada monetes atau yang dapat uang, dapat monetes itu adalah yang memiliki musik itu, yaitu, ya itu. Tapi kalau di awal-awal kita tidak masalah kan kita tidak berharap itu. Ya, tapi, apa ya, ada beberapa itu seperti itu. Terus untuk pelanggaran kedua yang sudah saya lakukan ya, itu adalah, eee, apa ya, 90 hari akun kita tidak bisa kita buka. Ya, jadi selama 90 hari kita nggak bisa ngewah-wah sama sekali, hanya bisa melihat saja. Nah itu 90 hari itu. Nah, itu biasanya itu bukan hanya musik, tapi video yang kita selipkan di situ, ya, video yang kita selipkan di situ, itu langsung diblokir yang punya video. Nah, itu. Ya, jadi langsung ditanggapi yang punya video. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan video, kalau kita menggunakan musik itu juga tergantung yang memiliki musik itu, yang memiliki hak cipta itu, bisa dipakai atau tidak, itu. Nah, kalau bisa dipakai biasanya masih bisa dipakai, tetapi, apa itu namanya, nanti kalau ada
monetes itu yang menerima yang punya hak cipta. Tapi juga ada yang benar-benar tidak boleh. Ya, itu ada. Tapi juga ada yang tidak boleh tapi tidak terlalu keras. Oke, tidak dinonaktifkan. Jadi saya pernah 90 hari itu YouTube saya benar-benar tidak bisa saya rubah apapun, tidak bisa sama sekali. Ya, jadi agar bisa ya kita nunggu 90 hari lolos udah kita bisa mengupload lagi, bisa ngedit lagi. Tuh. Yang ketiga itu yang eh, juga pernah saya alami adalah akun saya hilang. Jadi orang lain juga nggak bisa buka sama sekali, akun saya hilang. Ya, akun saya hilang, saya nggak tahu mengapa akun saya hilang, tapi dapat email kalau saya melanggar komunitas YouTube. Nah, itu. Tapi untungnya kita bisa banding sehingga akun saya bisa muncul lagi. Jadi ada tiga pelanggaran. Jadi monggo hati-hati ketika Bapak Ibu nanti memilih background musik. Ya, kalau yang umum atau yang sudah sering kita dengar itu biasanya kita cuma hak cipta kita bisa menggunakan. Ya, tapi itu tadi kalau monetesnya bukan kita yang menerima, yaitu. Ya, tapi jangan sampai yang fatal akun hilang itu fatal sekali. Ya. Nah, itu menambah background musik nanti kita akan belajar sini ya, karena kemarin belum. Mengevaluasi proyek hasil edit ya, itu adalah kita mengunduh. Ya, unduhan itu pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk JPG, dalam bentuk PNG, dan kalau kita membuat desain itu kita harus tahu kita untuk apa gitu ya, untuk apa. Kalau kita membuat desain untuk Tuibon, kita pilihannya adalah PNG. Mengapa? Karena PNG itu kita bisa menghilangkan background menjadi lubang gitu loh. Lubang itu sehingga ketika kita upload di Tuibon itu lubang itu bisa kita taruh foto itu. Itu Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi nanti kita akan coba pilihan apa aja yang ada di dalam Canva untuk kita unduh hasil karya kita. Tuh, oke. Ya, ini sama aja masuk ke studio rekaman ketika kita mau rekaman itu. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mulai dari depan itu sudah per set itu ada suaranya, itu kita tidak masuk studio rekaman nggak apa-apa. Tapi paling tidak Bapak Ibu juga mencoba juga nggak masalah. Itu nggih. Itu. Nah, itu bentar ada yang masuk nggak? 38 ya. Kemarin juga 38. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke Canva, saya buka Canva, mungkin ada pertanyaan dulu. Monggo. Yuk silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau tanyakan. Mungkin, oh monggo Pak Ibnu. Monggo Pak Ibnu. Jadi Pak, izin bertanya kaitannya sama yang tugas Canva itu Pak. Suara saya masuk Pak? Ya, masuk Pak. Jadi, itu kan sudah saya kirim Pak, kalau misalkan nanti kita mau edit atau perbaiki karena masih dirasa belum bagus atau mungkin belum layak untuk dikirimkan, itu kita ambil ataupun kita batalkan pengiriman atau edit aja Pak di Canva-nya Pak. Terima kasih Pak. Ya, edit langsung aja Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti link untuk hari ini kan sudah beda lagi. Link kemarin dengan link hari ini beda lagi. Jadi kemungkinan nanti hasil akhirnya sama. Tapi ya kan seperti kemarin kan gini, mungkin Bapak Ibu bisa langsung buat tugas kemarin, langsung ke media pembelajaran sehingga hari ini tinggal ngedit. Oke. Karena yang kemarin kan kita cuma mengenal Canva, Canva itu apa, terus bagaimana elemennya kita masukkan seperti itu, Bapak. Jadi nanti langsung aja diedit, tetapi linknya yang kemarin sudah dibiarkan aja, jadi yang
belum mengumpulkan di link kemarin, monggo bisa dikumpulkan di link kemarin. Tapi untuk hari ini itu beda data, beda data. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi lagi seperti itu. Langsung edit mawon nggih, untuk Pak Ibnu. Nggih Pak, matur suwun Pak informasinya Pak. Halo Pak Bayu, oleh-oleh dari Jakarta mana ini? Pak Bayu kemarin katanya dari Jakarta. Ini Mungkin ada oleh-olehnya lagi? Apa oleh-olehnya Pak? nanti 1,1 M. Bersyukur ini Pak dapat Ambil PK, dana tuh Pak. dapat PK. Ayo ngambil dana PK ya Pak. Selamat Pak Bayu, dana PK-nya. Ya setelah 3 kali ajuan proposal baru goal hari. Ini di sekolah kami sudah 3 tahun ini Pak. Kegiatannya, ya ampun, nanti udah mulai sibuk nanti Pak. Workshop Iya, terus Pak. Nggih. Nanti kalau butuh narasumber Canva Pak. Loh kan nanti mesti ada workshop terus itu nanti untuk PK itu. Oke. Makasih. Ibu Nanti saya Warda, mongkon Ibu Warda. Matur nuwun Pak Bayu. Monggo Ibu. Oke. Ya Pak, saya mau tanya, kalau untuk yang tugas kemarin kan saya sudah mengirimkan, menurut saya sudah hasil yang sangat maksimal itu Pak. Kalau misalnya nanti untuk tugas hari ini saya mengirimkan yang sama tanpa ada revisi juga boleh nggih? Ya, coba nanti kita lihat. Itu mohon yang untuk Bapak Ibu ya, tadi saya lihat itu ada beberapa yang tidak ada identitasnya, tolong di depan dikasih identitas. Dan kalau enggak ya foto atau video rekaman gitu ya, untuk memberi salam. Karena kan di storyboard Bapak Ibu kan mesti ada semacam ada pendahuluan ya, ada salam atau apa gitu. Jadi tolong diberi identitas di depan videonya itu. Oke. Untuk Bu Warda, apakah di depan sudah ada identitas atau foto atau video? Oke, untuk di openingnya tadi saya hanya menampilkan nama, kemudian yang scene opening berikutnya itu sudah ada narasi dari saya dan ada apanya itu Pak, template untuk video rekamannya. Ya, oke. Ya, coba nanti kalau bisa diberi aksesoris lagi bagus Bu. Tapi kalau kemarin udah bagus, udah puas ya tidak apa-apa. Berarti linknya nanti sama. Itu, ya. Makasih. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, tidak ada, nggih. Tidak ada. Kita mau masuk ke Canva, nggih. Kita masuk ke Canva. Ya, yang kemarin belum kita bahas, nggih. Yang kemarin belum kita bahas itu adalah apa itu namanya? Oh, ini belum saya bagi, nggih. Bentar. Ya, ini adalah yang atas di bawah, Bu. Ini atas adalah video apa desain Canva yang tadi saya buka, nggih. Desain Canva yang tadi saya buka itu muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita mau membuka desain, walaupun itu desain orang lain yang kita bagikan, itu akan muncul di halaman sini, nggih, di halaman sini. Nah itu. Ya, ini adalah desain-desain yang terakhir-terakhir kita buka, nggih. Ya. Sekarang kita akan coba, saya coba untuk yang ini, nggih. Misalkan saya mau coba yang ini.
Oh, bukan, bukan. Yang video. Atau yang contoh kemarin. Kita ingin memberikan slide ke Bapak Ibu, memberikan slide. Kalau dulu video slide-nya ada enggak? Ya, untuk slide Bapak Ibu, ya. Jadi di antara dua halaman ini, ya, dua halaman ini, jadi kalau tidak saya taruh mouse tidak akan muncul ini. Ya, tidak saya taruh, kalau tidak taruh mouse enggak muncul. Ya, di sini itu ada plus. Plus itu kita bisa nambah halaman. Ya, seperti ini nambah halaman. Tapi kita juga bisa membuat transisi, efek transisi Bapak Ibu. Jadi tidak melulu gantinya gitu, tapi ada beberapa transisi dari halaman 1 ke halaman 2 dan seterusnya ya, dari halaman sebelumnya ke halaman setelahnya. Kalau misalkan saya buka gini, nah ini ada beberapa transisi Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini. Jadi perpindahan dari transisi halaman sebelumnya ke halaman setelahnya itu bisa dilihat. Nah, itu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk transisi ini. Nah, seperti ini. Mungkin bisa tahu perbedaannya nggih. Nah, ini. Kalau yang ini masih beta ya, masih beta itu masih uji coba. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan transisi ini. Jadi misalkan untuk di sini nggih, untuk di sini saya beri transisi yang ini. Nah, ini. Untuk yang di sini mungkin saya beri transisi yang ini. Tapi untuk transisi mungkin kalau terlalu banyak malah juga nggak bagus. Ya, kalau terlalu banyak nggak bagus juga. Nah, misalkan ini. Jadi mungkin kalau setiap ganti halaman kita ganti transisi juga nggak bagus sih. Coba hasilnya apa ketika kita beri transisi. Oh, ini kosong ya tadi, kosong. Ini, nah ini. Geser gitu ya, geser. Pergerakannya geser. Kalau ini, nah ini. Ini adalah untuk efek transisi Bapak Ibu. Oke, untuk efek transisi. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang untuk menambah elemen suara bagaimana? Oke, untuk menambah elemen suara bagaimana? Sebenarnya sama, kita bisa cari elemen suara, tapi itu tadi nggih, elemen suara itu sensitif sekali. Ya, sensitif sekali dengan apa itu namanya? Hak cipta ya. Kalau elemen gambar itu sangat jarang yang kena hak cipta walaupun ada banyak. Tapi untuk suara itu langsung kena. Jadi kalau kita masukkan di YouTube itu YouTube langsung apa ya? Langsung detect gitu loh. Jadi bukan yang punya hak cipta tapi YouTube langsung detect. Oh, ini kena hak cipta itu. Nah, ketika seperti itu, ketika YouTube detect kena hak cipta, itu langsung ada notif dari yang punya hak cipta. Oh, ini memakai karya Anda seperti itu. Nah, baru yang memiliki hak cipta itu dia akan menghapus atau apa itu biasanya itu. Tapi ada juga yang dibiarkan tapi monetasnya nanti dia yang menerima. Oke, seperti itu. Ya, itu. Nah, kalau kita masukkan audio, kita pilih aja audio. Misalnya kita mau tema apa nih? Temanya misalkan aja ya, matematika kira-kira ada nggak audionya? Ya, di sini Bapak Ibu ada semua grafis, foto, video ada, bentuk audionya kita cari, audionya ada Bapak Ibu. Nah, tapi nggak banyak. Nah, audionya ada sini, cuma ada satu audio. Nanti bagaimana Bapak Ibu buat sendiri juga apa-apa. Kalau kita mau pakai audio sebagai background, nah sini, kita langsung nempel di sini. Oke. Kalau kita tidak mau panjang ya kita geser aja. Oh, cuma audionya cuma sebatas halaman pertama seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa diedit audionya, yaitu disesuaikan, dipotong. Kita mau menggunakan audio itu sebatas apa yang perlu kita buat audio, mungkin hanya closing-nya atau open-nya atau di depannya itu ya. Atau di tengahnya kita bisa membuat apa namanya, kita potong. Nah, efek audio, ya efek audio mungkin yang DKV tahu ya ini apa. Nah, ini ya mungkin echo atau apa ya. Nah, ini bisa coba aja ya, coba aja ya. Karena kalau secara arti saya nggak mudeng ini artinya apa.
Coba. Kalau ini in, oh ini sepertinya masuk keluarnya gitu nggih. Coba nggih. Suaranya. Ini suaranya apa sih sebenarnya? Bentar ini suaranya apa kok nggak ada suaranya nggih? Oh, keluar. Paham paham paham. Coba suaranya ini apa? Kok nggak ada suaranya? Oh, nggak ada suaranya ya? Sebentar saya ulang nggih. Saya ulang, saya pilih matematika. Oh, audionya mah nggak ada. Bentar. Nggak ada suaranya ya? Coba kita pilih yang lain ya, kita pilih yang lain. Yang kecil aja ya, kan kita hanya mencoba aja, karena yang matematika sering banget audio matematika. Ini suara binatang ini. Ini hanya sekitar sedikit-sedikit nggih. Coba yang cari yang banyak ada nggak ya? Karena kalau audio di Canva memang tidak banyak ya Bapak Ibu. Audio di Canva itu tidak banyak. Jadi kalau audio nggak banyak, tapi kalau elemen yang lain banyak. Jadi intinya gitu. Coba sekarang ini akan saya hapus dulu aja. Akan saya hapus. Saya akan masukkan audio yang sudah saya unggah aja, yang sudah saya unggah aja. Contohnya seperti ini, nggih. Bisa, nggih. Coba kita akan coba masukkan ini audionya. Ini adalah suara profil Pelajar Pancasila, nggih. Ini banget ini. Oh, suaranya kurang keras. Ya, jadi suaranya nggak bagus. Nah, itu adalah untuk apa, memasukkan suara nggih, audio Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa yang harus apa, bisa untuk duplikat satu track itu artinya kita bisa kalau misalkan itu pendek itu bisa kita ulang lagi nggih. Bisa kita ulang, kita double itu atau kita copy untuk seterusnya. Volume, birama selaras juga. Ya ini ya halaman dan elemen Anda akan otomatis disesuaikan dengan musik. Ya, penyusunan musik seperti itu. Itu untuk audio Bapak Ibu, untuk audio terus nah ini karena di depan tadi kan baru ada anu ya, di depan tadi baru apa itu namanya? Suaranya enggak. Coba kalau ini sudah bagus belum? Diunduh, diunduh jadi video bagus suaranya. Kalau ini kan online terus saya. Ya, online jadi seperti kemerisik gitu ya. Ya itu. Itu untuk yang audio Bapak Ibu. Ya, untuk audio. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang bagaimana untuk misalkan ya, misalkan udah jadi kan, udah jadi. Ya, udah jadi terus Bapak Ibu mau nambahi suara seperti kemarin nggih, tinggal eee, rekam diri Anda mulai ya, rekam diri Anda kita mulai di sini. Ya, nanti tinggal kita lakukan, simpan dan keluar.
ya, simpan dan keluar seperti ini. Ya, ini bisa langsung aja merekam. Nah, jadi, tapi kalau kita nggak pengen wajah kita muncul ya kita tinggal tutup aja kameranya, dimatikan aja. Ya, yang muncul adalah cuma foto profil, ya. Ya, cuma foto profil. Atau muter ini ada, bisa muter ini, muter juga bisa ada. Nah itu. Terus misalkan ini sudah jadi Bapak Ibu, misalkan sudah jadi seperti ini, ya, sudah jadi seperti ini, tinggal bagikan. Ya, macam-macam bagikan itu ada. Kita mau bagikan mana, ya? Kalau seperti ini terkunci hanya Anda yang dapat mengakses, ya. Ya, ini tinggal kita buka aja yang punya tautan. Jadi Bapak Ibu tadi ada beberapa file yang saya nggak bisa mengakses, ya, nggak bisa mengakses yang punya tautan. Ya, kalau kita sudah punya kelas dan kelas itu ada orang, berarti kalau kita buat ini atau kita klik ini maka yang ada di dalam kelas kita yang bisa buka. Kalau yang ini yang punya tautan. Itu nggih. Jadi mohon nanti bisa disetting yang punya tautan nggih, yang punya tautan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu apa ya, pengen berbagi desain agar desain itu bisa diedit juga orang yang kita kirimi, kita bisa tambahkan di sini. Tambah anggota siapa, ya. Itu artinya kalau kita memasukkan email di sini orang yang kita tuju, maka orang yang kita tuju itu akan bisa mendesain dari Canva kita ini. Akan bisa mendesain Canva ini. Ya itu. Terus nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang misalkan kita mau mengunduh, di sini kita klik unduh. Ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Biasanya langsung MP4 nih. MP4 ini. Nah, terus kualitas gambarnya bisa kita atur. Bentar, ini dulu. MP4, tapi kalau misalnya kita mau mencetak dalam bentuk JPG atau PNG atau apa, kita tinggal pilih aja. Mau cetak apa? JPG, PNG, atau PDF standar, atau cetak PDF, atau GIF. Ya. Tapi karena kita buat video, ya kita berarti dalam bentuk video. Tinggal kita unduh. Itu nggih. Ya, itu. Nah, itu terus kalau ini cetak desain Anda ini untuk nyetak ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja. Nah, ini bisa ini kalau dalam apa namanya fitur yang lengkap ya. Itu tampil dan rekaman itu berarti tadi yang ada di modul tadi nggih. Itu artinya kalau kita desain kita udah jadi. Nah, kita mau melakukan presentasi sekaligus kita mau merekam agar ketika kita melakukan satu presentasi itu apa itu suara kita muncul di situ. Ya, itu make tampil dan rekam ya. Itu dengan catatan kalau semua sudah jadi kita tinggal melakukan satu presentasi ya. Sudah jadi kita tinggal melakukan satu presentasi ya. Itu. Jadi ada dua cara untuk memasukkan suara kita. Kita bisa mengisi dengan rekam diri Anda, berarti rekam diri Anda itu berarti setiap halaman itu beda-beda. Itu artinya ngeditnya juga enak, ya, ngeditnya juga enak. Tapi kalau tampil dan rekam, itu kita nggak bisa mengedit seperti rekam diri Anda. Ya, jadi monggo yang baik bagi Bapak Ibu yang mana. Itu nggih. Nah itu. Jadi nanti Bapak Ibu milihnya adalah opsinya, itu adalah opsi untuk ngunduh dalam bentuk video Bapak Ibu. Ya, itu kalau misalkan ada beberapa halaman yang tidak pengen semua tampil, ya kita pilih aja halamannya yang mana yang belum. Ya, atau kita pilih yang halaman yang mana. Kalau kita nggak pilih, berarti kalau semua video kita pilih semua, berarti gini, seperti ini. Kita tinggal selesai unduh. Itu biasanya, misalkan saya membuat media pembelajaran tentang statistik. Statistik itu saya bagi menjadi 3 pertemuan. Ya, 3 pertemuan itu. Saya hanya mencetak atau mengunduh misalkan halaman 1 sampai 5. Terus 1 sampai 5 saya unduh, 6 sampai 10 saya unduh. Jadi saya potong-potong dalam pengunduhan itu. Itu bisa berdasarkan ini tadi. Oke.
kita pilih yang mana, kita pilih halaman yang mana aja bisa kita unduh, bisa. Jadi tidak harus semua kita unduh. Tapi kalau kita menghendaki semua kita unduh juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita membuat video dalam satu pertemuan, itu udah. Tapi kan kita kadang-kadang gini, materinya masih sama, sambung ya, untuk babnya sama. Kita langsung aja tambahkan aja. Ya, tambahkan aja gini. Nanti waktu ngunduh itu kita potong halaman berapa yang mau kita pakai. Jadi tidak harus semua. Itu. Ya, karena kalau Bapak Ibu biasa di YouTube ya, biasa di YouTube itu video pembelajaran itu termasuk video yang sedikit peminat. Lebih banyak malah yang ngobrol-ngobrol tuh ya, yang sedikit guyon-guyon itu malah banyak peminatnya. Itu artinya video yang terlalu panjang itu sudah bikin jenuh. Ya, saya itu buat video 20 soal itu nanti paling dilihat cuma sekian persen itu berapa menit ke seberapa itu. Tidak lebih dari 10 Bapak Ibu. Nah, kecuali kalau itu memang dipakai untuk kelas kita, tapi kalau untuk yang membuka di YouTube itu tidak banyak. Itu. Beda dengan kalau misalkan seperti komedi atau lagu itu biasanya dilihat sampai habis nih. Dari awal sampai akhir sampai habis dilihat. Tapi untuk video pembelajaran itu tidak 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 jarang sekali 100% dilihat ya. Jarang sekali 100% dilihat. Oke. Itu yang mungkin belum kita bahas ya, belum kita bahas. Coba kita lihat dulu apa yang kira-kira belum kita bahas di materi ini. Jadi transisi sudah ya, apa transisi sudah. Apa transisi sudah nggih. Ini jangan terlalu banyak, itu cuma saran-saran. Rekam layar seperti tadi nggih. Ya kalau di sini maksud audio rekam layar itu jadi tampilkan dan rekam tadi. Jadi kalau kita sudah jadi semua, lah kita bisa membuat rekaman dan layar di situ. Ini efeknya sudah nggih, efeknya sudah. Animasi itu tinggal jenengan pilih yang animasi ada enggak yang apa namanya di elemen yang bentuknya animasi. Ya, bentuknya animasi. Misalkan ya, lah kalau binatang seperti ini nggih. Binatang banyak biasanya animasi, binatang banyak. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini kalau binatang banyak nggih. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa milih animasi-animasi yang bagus. Kan kita buat video, jadi animasi-animasi akan bagus. Misalkan apa ya? Organ tubuh yang animasi nggih. Organ tubuh manusia yang animasi ada enggak? Kalau video mah ada ya, yang video ada, ya video banyak. Ya, seperti ini. Dengan ya kalau video mungkin bagus ya, bisa diambil video misalkan ini nggih, misalkan ini apa ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini video ya, ini video bukan animasi. Nah, ini ada. Nah, jadi Bapak Ibu pilih kalau memang pengen yang ada animasinya nggih, ada animasinya atau ada videonya, pilih aja atau dicari, semoga dapat. Karena tidak semua ada animasinya. Nah, seperti ini sepertinya sudah dipakai tadi. Saya lihat siapa tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, itu adalah untuk berbagai animasi atau video nggih. Kalau tubuh animasi, bentuk animasi biasanya grafis kalau animasi itu, bukan video nggih. Nah, sulit mencari. Nah, ini. Nah, jadi kalau animasi kita sulit mencari, tapi kalau binatang banyak. Kalau binatang animasi banyak banget. Ya, binatang pohon juga banyak. Binatang ya, coba hewan. Ya, hewan. Nah, kan sudah ada ini. Hewan animasi hewan banyak banget.
Jadi Bapak Ibu nanti tergantung mencarinya bagaimana bisa dapat atau enggak. Nah ini, kalau ini ada, kalau pohon ya, pohon animasi ada enggak? Juga biasanya ada. Nah ini ada animasi juga, ya ada animasi bergerak. Air juga ada. Saya pernah lihat itu air animasi juga ada. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih. Tapi kalau matematika, sulit menerima animasi matematika lah. Nah, animasi matematika, gambar animasi matematika sulit didapat. Biasanya kita buat animasi dari segi gerakan masuk. Misalkan seperti ini, ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kita animasikan. Nah, geraknya seperti ini. Itu biasanya semua itu. Kalau gambarnya sendiri tidak animasi, cuma tampilannya aja kita buat animasi tampilannya. Nah, itu ya. Tuh, jadi Bapak Ibu bisa memakai yang bagus yang mana untuk buat animasinya. Oke, ya. Itu terus apalagi ya. Jadi kebetulan ini animasinya memang gambarnya gambar animasi nggih. Gerakan ini udah, suara tadi udah nggih. Ya, suaranya udah. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa pakai kembali lagi suara yang itu kalau profil pajak Pancasila itu tidak kena hak cipta, kalau kena beberapa kali saya pakai tidak kena. Sepertinya itu hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemdikbud dan itu dibebaskan itu loh. Jadi ketika saya menggunakan di YouTube hak cipta sepertinya juga tidak masalah. Tapi kalau lagu-lagu umum, lagu-lagu pop itu kena. Seperti Rungkat. Rungkat itu kemarin saya buat YouTube Rungkat yang Putri Aryani itu langsung kena dari awal sampai akhir kena. Tapi karena cuma cuma hak cipta tapi masih bisa digunakan ya itu. Jadi pilih-pilihnya seperti itu. Makanya biasanya kalau YouTuber-YouTuber yang endingnya itu mencari cuan, itu biasanya dia menghindari, misal tempat umum dia menghindari tidak ada musik biar nggak kena hak cipta. Nah, karena kena hak cipta pada dia pengen cuan, dia nggak akan dapat cuan di situ. Yang dapat adalah yang punya hak cipta. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi harus pinter milih untuk musiknya. Lebih amannya kalau kita buat musik sendiri. Kita punya keyboard sendiri, kita buat musik sendiri itu lebih aman. Ya. Itu pun kalau misalnya nadanya lagu yang punya hak cipta bisa kena juga. Ya, memang berat seperti itu. Ya, memang berat kadang-kadang kita harus apa itu namanya? eh, hati-hati kalau sudah main YouTube itu. Itu Bapak Ibu mungkin nggak ada yang perlu disampaikan? Cari yang free, iya cari yang free. Tapi yang free itu kita belum tahu. Kalau di YouTube itu ada beberapa sound yang free ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengunduh di YouTube itu belum ada musiknya. Di YouTube itu ada musik-musik, tapi kita sulit yang sesuai dengan kita. Dan ketika kita masuk di situ juga ngeditnya tidak bebas, atau walaupun di YouTube itu ada untuk editing tapi juga nggak apa ya, nggak fleksibel lah karena memang bukan aplikasi untuk editing gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyempurnakan yang kemarin kalau sudah jadi. Ya, kalau sudah jadi disempurnakan dan Bapak Ibu bisa upload di YouTube. Ya, upload di YouTube. Ya. Upload di YouTube pertama kali Bapak Ibu bangun channel dulu, atau mungkin seperti saran saya tadi, coba pertama kali lewat HP lebih enak. Jadi tinggal di HP itu videonya apa, kita klik, kita share di YouTube. Gitu. Itu paling paling mudah, paling cepat gitu. Tapi kalau apa ya, kalau sudah pernah itu mudah ya. Ya.
kalau sudah pernah mudah, tapi juga yang sudah pernah pun kadang-kadang apa ya? Kalau kita sudah sering menggunakan YouTube ya, sudah YouTube itu kadang-kadang kita bikin aturannya beda-beda terus gitu. Bentar. Ya, ada Bapak Ibu yang mungkin sudah ngupload, ya, sudah ngupload, tapi sekedar ngupload, tapi settingannya nggak tahu, ya, settingannya nggak tahu. Mungkin akan saya bagikan untuk nyeting, ya, untuk nyeting sedikit, ya, nyeting sedikit mungkin yang Bapak Ibu hanya atau belum banyak ngupload itu. Misalkan kita masuk langsung aja di YouTube Studio, ya. Ini kan sebagai channel Anda. Jadi kita apa itu namanya? Masuk di channel Anda gitu. Itu kalau kita mau mengetahui channel kita YouTube gitu, ya, seperti ini. Nah, ini adalah masuk ke channel kita Bapak Ibu. Ya, channel kita masuk ke analisa ada gitu. Nah, kita mungkin perlu ngedit, misalkan kita sudah mengupload ya, kita sudah mengupload seperti ini. Ya, kita sudah mengupload ini bisa kita lihat untuk totalnya Bapak Ibu, totalnya seperti ini. Nah, ini ruang ruang yang ini untuk yang bagian deskripsi ya itu dikasih ya. Misalkan ini adalah Mate hari keempat. Ya, hari keempat BIMTEK misalkan ya. Ya, semakin banyak itu semakin mudah ditelusuri. YouTube itu kan gitu. Atau algoritmanya mudah ditemukan. Ya, jadi kata kunci itu mudah ditemukan, ya itu. Misalkan sini saya beri hashtag ya, hashtagnya adalah BIMTEK. Ya, BIMTEK seperti itu, ya. Ya, selain BIMTEK, mungkin kata kuncinya adalah Canva. Ya, dikasih ini Bapak Ibu. Ya, ini artinya adalah ini sebagai kata kunci. Jadi kalau kita mencari di Google itu nanti akan nyangkut, ya, akan nyangkut. Nah, tapi kita akan kalah dengan YouTube yang besar ya kalau kalau seperti ini. Ya, akan nyangkut di sini. Jadi diberi hashtag, diberi itu akan nyangkut di sini. Terus untuk membuat suatu thumbnail, tampilan thumbnail ya. Bapak Ibu bisa mengunggah, mengupload dari desain kita dari Canva. Biasanya saya membuat dari Canva Bapak Ibu. Dari Canva. Kalau ini kan kemarin kan kita cepet-cepetan ya. Rekaman tidak saya apa-apakan langsung saya upload itu aja. Nah, pilih aja untuk thumbnail itu adalah halaman muka yang pertama kali kita lihat ya. Coba saya lihat dulu untuk tempat saya ya. Nah, ini adalah model untuk thumbnail yang saya buat Bapak Ibu seperti ini ya. Cara ajuan akun untuk PPDB soal numerasi kelas itu ya. Kalau yang nomor 1 ini kan belum saya kasih. Jadi ini tidak bagus juga. Kalau sudah kan ya lumayan lah. Walaupun nggak bagus-bagus amat ya seperti ini. Itu adalah fungsi thumbnail itu adalah untuk cover Bapak Ibu. Ya. Playlist kita masukkan ke bagian apa? Playlist itu fungsinya adalah untuk mengelompokkan ya. Ini sedikit pengenalan nih. Mengelompokkan materinya itu kemana itu tuh. Mau ke kalau ini playlist yang sudah saya buat banyak banget untuk saya. Ada hiburan budaya, satu video PPDB informasi pendidikan ya. Satu video bisa lebih dari beberapa apa itu namanya beberapa playlist Bapak Ibu. Nah, tutorial misalkan bisa saja saya masukkan di dalam tutorial. Canva juga bisa saya masukkan di Canva. Ya, seperti ini selesai seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, terus kalau misalkan itu tidak ada unsur anak-anak atau itu di dalam itu tidak ada anak-anak dan tidak untuk anak-anak atau untuk umum, kita pilih aja tidak untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Tapi untuk umum ini. Ya, untuk umum terus ini juga ada kalau videonya berisi suatu promosi ya. Oke, selalu gini, nah, BIMTEK seperti ini ya ini kata kuncinya seperti ini ya berencana untuk keren TikTok hebat itu terus
Ini adalah untuk menentukan kita pilih ini Bapak Ibu. Untuk bahasanya itu akan menentukan subtitle ya, subtitle. Subtitle itu apa? Subtitle itu adalah tulisan-tulisan yang ada di mana tuh? Yang ada di ini kita pilih kategorinya ya, pendidikan. Yang ada di bawah biasanya itu adalah subtitle Bu, Bapak Ibu. Subtitle ya. Subtitle itu kita bisa pilih di sini. Nah, ini adalah subtitle. Nah, kita mau mengatakan apa? Subtitle itu adalah nanti yang muncul setiap kata-kata yang muncul dan ini otomatis Bapak Ibu, otomatis sesuai dengan yang ditangkap oleh YouTube. Nah, ini jadi ini ada banyak sekali. Jadi yang saya katakan, yang saya ucapkan itu suara video itu semua ada di sini semua. Ya, cuma mungkin ada yang tidak sesuai kita bisa apa seperti ini ya, tag dari Word ke Canva, kan harusnya ini Canva bukan Canvas. Itu ya. Jadi semakin suara kita tidak jelas, semakin nggak jelas itu tulisan di sini juga semakin nggak jelas. Jadi vokalnya itu harus benar-benar jernih itu nanti di sini juga bagus. Itu adalah subtitle Bapak Ibu. Kita bisa ngedit ini, ya kita bisa ngedit ini. Artinya setiap perkataan kita sudah muncul di dalam kalimat-kalimat di sini Bapak Ibu. Ya itu sebagai subtitlenya. Ya. Terus ini ada layar akhir, ada kartu. Biasanya saya gunakan layar akhir adalah yang muncul di akhirnya. Kartu itu biasanya rekomendasi. Kita mau merekomendasikan video ini. Jadi nanti akan muncul ketika kita lihat video, ya. Kita lihat YouTube itu kan di atasnya itu ada judul video rekomendasinya. Misalkan saya rekomendasikan misalnya pertemuan yang pertama, ya. Pertemuan pertama ini, pertemuan ketiga ini. Nah, artinya nanti pada menit kesekian itu di atas akan muncul judul. Ya, akan muncul judul. Jadi mungkin kalau yang tertarik mungkin bisa ada judul yang bagus. Nah, itu. Itu. Bentar, ini ada pertanyaan nih. Pak Deka izin bertanya, untuk upload video di YouTube itu agar tampilnya bagus gimana ya Pak? Saya pernah upload kok selalu blur Pak. Sinyal nih Bapak Ibu, tergantung sinyal. Dan kalau kondisi tidak mendesak, kondisi tidak mendesak, jangan langsung di-share. Kita upload, tapi kita jadwalkan. Nah, kita upload, tapi kita jadwalkan Bapak Ibu. Yaitu, kita upload, kita jadwalkan. Jadi tidak langsung di-share. Itu. Artinya apa? Benar-benar nguploadnya itu sempurna ya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang apa ya, yang sudah mendapatkan cuan di YouTube bisa share-share juga. Karena saya juga belum dapat cuan juga, cuma saya belajar aja ya. Ini semua karena belajar ya. Itu. Jadi pertama blur itu kemungkinan bukan karena video kita ya. Mungkin karena ketika kita buka itu sinyalnya nggak bagus. Biasanya kan akan terjadi seperti itu. Ya, terus YouTube itu video yang kita buat ya, video yang kita buat itu sebenarnya sasarannya kemana itu loh. Kalau sasarannya ke HP itu mending nggak terlalu bagus nggak apa-apa. Artinya tadi kan ada ukuran 700 berapa, 1000 berapa gitu ya. Itu. Jadi kalau video short itu kebanyakan pakai HP ya. Video short itu muncul pakai HP itu kemungkinan nggak terlalu bagus nggak apa-apa. Kalau terlalu bagus malah terlalu berat, ngeblurnya banyak. Karena apa? Model YouTube itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang saya sedikit pelajari, itu modelnya gini. Ketika kita lihat YouTube, ya, ketika kita lihat YouTube, data-data YouTube itu kita akan ambil, kita masukkan di RAM, baik itu RAM untuk HP maupun RAM untuk laptop gitu ya. Kita masukkan di RAM, ya, gitu. Kita masukkan di RAM. Makanya biasanya ini begitu sinyalnya habis, kalau video itu sudah masuk di RAM kan tetap jalan terus YouTube kita, itu. Tapi kalau langsung itu kan seperti siaran langsung ini ya, siaran langsung ini kita di YouTube itu kan
langsung ditampilkan langsung ditampilkan langsung ditampilkan. Kadang apa, kadang kan, nge-lag itu loh, diem. Karena apa? Karena videonya tidak tersimpan di RAM, ya, langsung ada yang baru gitu, jadi itu yang saya tahu itu nggih. Jadi kalau, kita melakukan suatu atau kita mutar, YouTube dari live streaming, mengapa sering nge-lag itu karena tuh langsung kita kita dapat data langsung tampil, dapat data langsung tampil. Tapi kalau, gambar itu sudah ada di YouTube, nah ketika kita lihat YouTube sebenarnya RAM kita nyimpen dulu. Nah, nyimpen dulu baru tampil. Nah, yang terjadi adalah ketika sinyal mati karena sudah tersimpan di RAM tetap jalan, itu. Itu nggih, Bu, jadi mungkin bisa aja tampilannya nggak bagus, mengapa menjadi buram-buram, ya itu. Yang saya tahu itu Ibu, dan waktu, ngupload coba tidak langsung di-share tapi dijadwalkan. Biar apa, upload-nya itu sempurna, upload-nya bisa sempurna, gitu. Itu nggih Bapak, Ibu atau Bapak tadi itu semoga menjawab, nggih. Oke, ada lagi yang tanyakan? Monggo Pak Irfan, ketoknya mau nambah ini Pak Irfan. Mau nambahi mungkin, atau Pak Irfan admin YouTube BPTK, monggo kalau mau nambahi. Lah Pak, dilanjut dulu aja Pak. Lanjut dulu. Oke Bapak Ibu, itu mungkin, semua akun saya itu semua sudah ada YouTube-nya. Jadi saya nggak bisa mulai dari awal untuk yang itu. Jadi yang belum pernah nggih Bapak Ibu, yang belum pernah, kalau belum bisa lewat laptop langsung atau membangun channel, coba jenengan lewat HP Bapak Ibu. Jadi videonya taruh di HP, ya, otomatis apa ya, kalau kita itu share dari laptop ke HP, kualitasnya akan berkurang ya. Ya. Atau kita mindahnya ke HP bisa Bluetooth atau dikirimnya sebagai dokumen ya, bukan sebagai video, biar kualitasnya tetap terjaga. Nah, itu jenengan share seperti kita nge-share, image ya, nge-share foto, gambar, selfie kita seperti itu ke siapa gitu nggih. Nah, tapi kita share di mana itu, di YouTube, ya, tapi kita share di YouTube. Nah itu. Nah itu lebih lebih cepat, lebih mudah, ya, lebih mudah. Nah itu solusi kalau Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu itu belum pertama kali atau belum bangun channel Bapak Ibu. Nah itu bisa. Jadi kita bisa, share di galeri kita, terus kita pilih YouTube. Nah, kita pilih YouTube, nanti tinggal masuk, ya, izinkan, misalkan kita perlu izinkan, diberi judul, ya, diberi judul, dah seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membangun channel, coba dibuka, akun YouTube Bapak Ibu, ya, bagian, akun, ya, bagian akun, nanti ada channel Anda atau buat channel, ya, buat channel, dan nanti ada petunjuk-petunjuk petunjuk di situ, ada buat channel. Itu Bapak Ibu, itu jadi tadi ada yang pertama kali baru buat nggih, ada pertama kali atau belum belum pernah. Nah, monggo dicoba buka akun YouTube-nya, nggih, buka akun YouTube-nya, itu dibuat channel, kalau nggak salah kan karena udah lama saya buat channel, ya, sekarang tinggal lihat channel. Ya, dibuat channel, terus nanti Bapak Ibu suruh memberi nama, terus foto profil di YouTube-nya apa gitu, ya seperti itu. Ya, tapi kalau itu belum berhasil, dicoba ngupload-nya di HP, di HP langsung YouTube, HP share itu loh ya, HP share di YouTube itu. Itu nggih Bapak Ibu, itu aja. Monggo kalau ada yang tanya lagi atau mau sharing-sharing hasilnya kemarin bagaimana? Monggo Bapak Ibu.
Jika mau share, sudah nggih? Misalkan sudah, misalkan sudah. Ya. Ya, coba sekarang kalau misalkan Bapak Ibu, ya, misalkan nanti lebih baik nggih, lebih baik Bapak Ibu naruh videonya itu di email pribadi nggih, di akun pribadi, YouTube akun pribadi. Ya, di YouTube akun pribadi. Mengapa? Ya, biar itu berlangsung lama. Maksudnya berlangsung lama itu kan akun Belajar itu akan hangus, akan hangus ketika kita pensiun. Ya, akan hangus kalau kita pensiun. Ya itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen video Bapak Ibu selalu ada, mestinya ada di akun pribadi. Selama tidak kena bandit. Saya sudah pernah karena untung aja bisa bending. Itu Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu ya nanti menaruh di PMM ya, akan saya share menaruh di PMM-nya. Ya, setelah video Bapak Ibu itu jadi, ya, setelah video Bapak Ibu jadi, bentar ini saya sharing tapi sharing layar tapi belum berhasil. Oke, sebentar. Ya, itu diunduh ya, diunduh, terus diupload di YouTube. Nah, sebentar saya lihat di YouTube saya ada nggak di sini. Nah, semoga nanti ada yang saya di sini. Nah, terus kita masuk ke webnya PMM ya, guru.kemdikbud.go.id. Ini harus pakai belajar, Bapak Ibu. Ini harus pakai akun Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu, lah kemarin saya sudah masuk, jadi kita bisa langsung masuk di sini. Ini ada beberapa fitur. Kita masuk ke beranda dulu. Oh, belum. Kita cari yang pengembangan diri itu ada di sini, guys. Saya baca aja. Yang kedua apa? Cek profil belajar. Pengenalan kurikulum, ada asesmen, ada perangkat ajar, ada ATP, ada CP, ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah. Ya, ini bagi yang sudah lulus guru penggerak nih. Nah, Bapak Ibu pilih bukti karya, ya. Bapak Ibu pilih bukti karya. Ya, boleh bukti karya. Sebenarnya juga bisa ke perangkat ajar Bapak Ibu, misalkan perangkat ajar. Tapi kalau perangkat ajar di sini, ya untuk menjadi kontributor harus ada seleksi yang ketat. Dan sebelum menjadi kontributor di sini ada diklat. Dulu saya dulu saya pernah dan seleksinya, wah minta ampun, seleksinya ketat banget karena tidak boleh tidak boleh ngandung sara, terus untuk gambarnya diseleksi, jadi berat. Kalau secara teori mudah mengikuti diklat menjadi kontributor media ini, tapi ketika buat medianya sulitnya, seleksinya ketat banget untuk medianya, ya. Ya, kita masuk di bukti karya. Kalau bukti karya itu tanpa seleksi ini. Cuma nanti akan dilihat, ya, kita akan dilihat untuk bukti karya kita yang melihat berapa orang, ya, yang melihat berapa orang. Seperti ini modul ajar, nah ini nggih, dilihat 3 kali. Nah ini cuma ini toh. Kalau misalkan semakin banyak dilihat nanti akan muncul di sini. Nah itu. Nah, terus ini adalah mencari nggih, mencari judul, misalkan ini ya, misalkan saya butuh matematika itu ya. Matematika. Nah, ini ada beberapa matematika nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah 50 kali dilihat video pembelajaran matematika game mengurangi bilangan. Nah,
tingkatannya udah ada. Oke, kita buat filter juga bisa. Misalkan filternya adalah filter untuk jenjang SMK. Pilih. Kelasnya kita pilih kelas 10. Pilih. Terus mata pelajarannya adalah matematika. Oh, matematika umum itu ya. Ini kita simpan, tampilkan karya. Nah, ini adalah kalau kita mencari Bapak Ibu. Nah, ini muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ya, ini banyak sekali. Nah, ini. Nah, tetapi kita kan mau mengupload karya, ya. Nah, ini ada tambahkan karya ke karya saya. Oh, ini karya saya ini. Nah, ini adalah yang sudah saya buat. Jadi ketika kita mau ngupload, kita pilih ini, ya, karya saya. Nah, ini artikel saya belum pernah buat, belum ada karya. Banajar saya sudah buat 9 karya. Kepemimpinan sekolah itu 1 karya. Praktek pembelajaran belum ada. Modul ajar atau untuk karya lain satu nggih. Ini ATP saya bagikan. Itu sudah lama, 15 Agustus 22 itu. Nah, ketika Bapak Ibu pengen nambah karya, ya tinggal tambahkan aja ini. Tambah karya, kita klik aja tambah karya. Nah, kita mau buat apa? Ya, kita mau buat artikel atau banajar kepemimpinan sekolah, praktek baik, praktek pembelajaran atau modul ajar atau yang lain. Ya, itu. Ya, kalau media pembelajaran berarti sebagai bahan ajar, ya, sebagai bahan ajar. Atau praktek pembelajaran juga nggak apa-apa. Kita pilih. Nah, modelnya itu adalah bisa dokumen, bisa video. Kalau video, nah ini kan kita fokus ke video, ya. Nah, video. Jadi untuk bentuk karya itu ini juga termasuk fitur baru ini. Ya, kita bisa pilih video. Sekarang, apakah Anda sudah memiliki video putih karya di akun YouTube Anda? Kalau belum, ya otomatis kita nggak bisa. Kalau sudah, misalnya kita klik sudah, oke, kita akan disuruh kita masuk akun Google kita, ya, akun Google YouTube kita, ya, akun Google YouTube kita. Kita klik aja masuk di akun Google, karena ada beberapa akun, ya. Nanti suruh milih akun yang mana yang mau dipakai. Ya, oh ini kebetulan yang tersambung ini. Misalkan saya pilih ini, apakah ada video yang belum pernah saya upload di sini, nggih? Nanti ada pilihannya. Nah, oke. Nah, ini jadi hanya ada ini limiter geometri. Ini sudah ada di YouTube, ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengupload di YouTube, itu nanti aplikasi ini sudah mendetek, ya. Jadi yang 10 sudah saya import, ya, yang 10 sudah saya impor atau sudah saya hubungkan ke Bukti Karya, tapi yang ini belum. Oke, ini saya ketik ini, nggih, akan saya pilih ini. Nah, di sini judulnya itu sesuai dengan judul yang ada di dalam YouTube itu, yaitu apa? Limit trigonometri pengurangan sin, seperti ini. Ya, itu adalah video shot. Jadi ini video shot, jadi kurang dari apa itu namanya? Kurang dari 1 menit, nggih. Video shot ini sebenarnya kalau model-model seperti ini itu lebih, saya kan video saya yang video shot itu banyak di TikTok, nih. TikTok itu satu soal gitu. Itu satu soal itu. Nah, tapi ini untuk contoh, ya, contoh untuk mengupload di PMM atau menghubungkan PMM, ya. Nah, karena hanya ada satu yang belum terhubung. Nah, satu kita bisa mengisi menambah judul ini. Kalau kita tidak merubah berarti judul itu seperti judul yang ada di YouTube dengan maksimal 100 karakter, ya. Untuk deskripsinya juga sudah ada. Nah, tujuannya kita bisa mendapatkan tujuan di sini. Strategi mengajar yang berfokus pada elemen visual efektif dalam menghidupkan konsep akademis di kelas. Misalkan seperti ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini. Ya, itu. Pilihan jenjang misalkan untuk apa? Nah, jadi nanti video Bapak Ibu pilih jenjang.
Kelasnya berapa? Nah, kelasnya 11 nih, 11 akhir atau 12 awal. Sekarang 12 SMK itu kan banyak PKL-nya. Mata pelajaran modul proyek pilihan maksimum 3. Nah, ini. Mata pelajarannya apa? Modulnya apa? Ya. Atau tidak terkait mata pelajaran. Nah, matematika umum. Nah, ketika kita ketik 2 huruf aja sudah muncul ini. Tapi ini K13 semua. Oh, kulum merdeka gitu. Itu merdeka di sini. Matematikanya mana ini? Oke, seperti ini. Oke. Saran prasarana, saran adalah ini. Ya. Sarana prasarana. Ini tidak wajib ya, tidak jadi. Saya membuat karya yang tidak memuat plagiasi, unsur sara, pornografi, ujian. Oke, kita taruh simpan video. Nah, tujuan rupanya harus wajib ya. Ya, tujuannya wajib diisikan ini. Ya. Oke, berarti ini saya beri soal dan penyelesaian apa ya? Menerangkan cara menyelesaikan limit pengurangan sin ya, pengurangan sin tadi. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini wajib diisi ya. Kalau yang ini yang tidak wajib tadi mana? Tidak wajib, oke. Tadi ada yang tidak wajib. Oke, setelah ini Bapak Ibu kita bisa simpan video. Nah, simpan video ini. Nah, Bapak Ibu tugasnya itu Bapak Ibu ambil dari sini, bagikan karya. Oke. Ya, ini. Bagikan karya ini yang nanti Bapak Ibu share linknya. Bapak Ibu sudah ngelingkan video Bapak Ibu YouTube ke PMM. Bagikan karya lewat apa? Link saja, oke, link saja ya, link saja atau WA ya, mungkin lebih pasti link ya. Kalau link itu bisa kemana-mana. Kita bagikan link. Nah, sudah berhasil. Nah, coba akan saya bagikan linknya. Ya, linknya di tempat grup kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah. Nah, ini nanti link ini Bapak Ibu. Link ini nanti yang Bapak Ibu taruh di tugas kita. Ya, di tugas data kolaborasi PMM. Seperti kemarin, kalau seperti kemarin linknya link apa itu Canva ya. Untuk hari ini linknya adalah link PMM Bapak Ibu. Walaupun videonya sama, cuma sudah ganti media. Media Canva, kita pindah media YouTube, kita linkkan ke PMM, yang kita bagi adalah PMM-nya. Nah, ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menerima lihat analisa kuesioner. Ya, itu. Ya, ini kita lihat aja kuesionernya apa, belum ada yang masuk karena belum ada yang memberi masukan. Itu Bapak Ibu, itu adalah cara memasukkan video kita di dalam bukti karya kita, ya. Dan yang kita berikan nanti adalah link PMM-nya Bapak Ibu, link PMM. Coba ya kita lihat untuk tugas kita. Ya, di sini ada link Canva, link PMM. Ya, ada link Canva, ada link PMM, dan link Jateng Pinter. Link Jateng Pinter tadi pagi atau kemarin malam ya. Katanya Pak Sigit, nanti biar dari pihak Jateng Pinter yang mau mengupload di Jateng Pinter. Tetapi Bapak Ibu simpen di Drive. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan ini akan saya aturkan kepada Pak Irfan. Bentar ya.
Ini ngehack ini saya. Nah, Bapak Ibu, Jika lab- link Jateng ya, Pintar karena sedang ada maintenance Pak, kita kan sedang update aplikasi, ada perpindahan data dulu ya. dan lain-lain. Itu nanti di ini aja link drive-nya masing-masing aja dulu. Jadi yang link Jateng Pintar, yang tulisan Jateng Pintar itu isinya nanti link drive ya. Masing-masing dulu aja. Oke, oke. Oke. Nah, sekarang Itu Pak, aja dulu itu Pak. di di data yang terakhir itu kan ada tiga ya, Canva, PMM, sama link drive ya. Jadi bukan link Jateng Pintar tapi link drive. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah peserta yang data terakhir harus ngisi semua gitu? Jadi yang kemarin ngisi kan kemarin sudah ngisi di link Canva. Apakah yang ini juga dilengkapi itu ya sebagai rekapan gitu ya, Pak? Iya Pak. Iya gitu aja untuk apa database-nya dulu. Ya, diisi dulu Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suara jenengan Iya putus-putus. Pak, dilengkapi aja Pak. Dilengkapi semua aja dulu. Halo. Halo. Mungkin lebih baik di anu ya, Pak, dimasukkan rekapannya itu aja. Jadi kan tinggal pindah gitu aja. Oke, oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang data kolaborasi terakhir itu kan berarti kampanye jenengan malah sudah selesai nanti. Ya, sudah bagus lah. Itu di link Canva, di link PMM, terus di link Drive. Jadi yang bagian atas link Jateng Pintar itu adalah nanti linknya Drive-nya. Coba nanti akan saya edit menjadi link Drive. Itu nggih Bapak Ibu. Itu mungkin ada yang tanyakan. Yuk, monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, ya, kita akan minta perwakilan dari masing-masing kota untuk menampilkan sampai di mana yang dibuat. Sampai di mana yang dibuat. Ayo, monggo. Mulai urut dari atas, kalau mulai dari atas itu berarti Rembang dulu. Rembang dulu, jadi kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke coba jenengan sudah sampai kemana. Bentar, pesertanya itu mana ya? Ya, di Rembang itu lumayan banyak nggih. Ada Bu Lili, ada Pak Romat Solikin, Pak Gus, Ibu ya, Ibu. Sorry, saya tanya apa ini? Pak Nuwun Sewu, yang PM itu yang upload tadi modul atau topik berapa, Pak Nuwun Sewu? Tadi internetnya terputus. Ya, itu kan nanti ketika kita mengupload video kita itu video apa? Ya, kita di sini bukan modul ya, bukan modul. Jadi lebih ke bahan ajar ya, kan bentuknya video ya, video pembelajaran ke bahan ajar seperti itu. Terus berarti kan tidak pakai topik. Cuma tadi ya kalau kita lihat tadi kita mengupload di karya, kita hanya butuh jenjang, butuh kelas, terus mapelnya apa, kurikulumnya apa, itu, oke. Terus judulnya apa. Jadi sebenarnya ketika kita sudah ngelingkan ke aplikasi PMM, itu tadi kan kita hanya mengisi apa tadi, judul kalau perlu dirubah ya dirubah. Terus apa tadi, deskripsi atau apa itu, terus ada kelasnya, ada jenjangnya, itu. Jadi nggak ada topik-topiknya itu, sepertinya gitu nggih. Itu nggih Bu, Ibu nggih ini, Ibu. Ya, itu nggih. Pak Immanuel lah, kalau sama Pak Immanuel saya masih ingat. Pak Immanuel itu menggunakan akunnya Pak Matius, ingat.
Kalau Ibu Agus Supriyati saya nggak ingat, mohon maaf. Monggo Pak Immanuel. Iya Pak, kan tadi tugasnya upload link PMM ya. Sebentar Upload Pak, karya suaranya di situ juga. belum anu Pak, belum bagus. Mungkin wifi saya yang suaranya nggak bagus ya. Iya Pak, monggo. Ya, kan ini aku pakai akun belajarnya teman ya Pak. Yang itu nanti Ya. gimana ya Pak upload di aplikasi PMM sama apa namanya upload karyanya? Ya. Tetap upload pakai aplikasinya teman, akunnya teman atau? Oke. Yang Nanti kan hasil akhirnya itu kan bentuknya sertifikat ya Pak. Dan sertifikatnya sesuai dengan nama Pak Immanuel. Artinya gini, ketika kita ngisi data kolaborasi, itu kan ada nama, ada NIP jika punya, ada sekolahan ya, ada kota ya. Nah itu kan sesuai dengan nama jenengan. Walaupun nanti linknya atas nama akun yang jenengan pinjem. Tapi kan untuk buktinya kan sudah ada, nggih. Sudah ada di situ, sudah lengkap gitu. Jadi memang bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Baca Ready bisa pinjem ya milik teman ya. Kemarin yang ngumpulkan di Classroom tolong diberi keterangan namanya, nama aslinya itu. Nah, untuk data link itu kan di sebelah kiri kan ada nama Bapak. Jadi tidak masalah itu. Tidak masalah, nggih. Itu nggih. Ya. berarti Ada lagi? tetap upload di aplikasi itu ya Pak? Iya. Aplikasi PMM. Iya. Ya, kalau di aplikasinya tetap pakai akunnya Pak Matius. Oh iya. Gitu nggih. Ya, Oke. cuma nanti Terima kasih. ketika mengumpulkan tugas itu atas nama jenengan. Dan sertifikatnya nanti kan berdasarkan data itu, bukan berdasarkan video yang di PMM. Itu. Mungkin untuk Pak Irwan bisa mempertegas. Oke Bapak. Iya Pak. Betul sekali itu. Ini suara saya bisa terdengar nggih? Iya Pak. Kalau yang mengikuti pelatihan ini pakai akun orang lain itu nggak masalah. Tapi yang penting data tugas kemudian nama yang bersangkutan yang putus. Ya, oke. ini nanti yang mendapatkan sertifikat. Terutama nih yang daftar di akun Simpro. Ingat ya saudara saya ya. Yang di akun Simpro. Profil di akun Simpro. Data yang lihat. Ya, jadi intinya nggih Pak Immanuel, nanti sertifikat itu dasarnya dari sini Bapak. Ya, nama ini kan nama jenengan. Nggih, nama ini adalah nama jenengan walaupun akunnya bukan akun jenengan, walaupun nanti di belakang ini adalah akunnya Pak Matius. Tapi tetap nanti sertifikat itu dasarnya adalah nama ini. Ini nggih, dasarnya adalah nama ini. Itu jadi tidak masalah nggih jenengan pakai akun orang lain tidak masalah. Iya Pak. Yang aku tanyain cuma tadi tetap upload di aplikasi ya berarti ya. Iya, aplikasi oke. PMM. Iya, karena kalau aplikasi yang di PMM itu memang harus pakai akun Belajar Ready, tidak bisa pakai yang lain. Ya, harus satu akun, satu model akun itu, ya. Ya, mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu, sampai di mana videonya?
Coba kalau enggak bisa sharing-sharing ya, sharing-sharing dari Rembang monggo yang mau sharing siapa? Ada Ibu Lili, ada Pak Romat Solihin, ada Ibu Afisah, ada Ibu Subekti Widya Yeningrum. Ya, itu monggo atau dari kota lain kalau mau sharing-sharing. Monggo Ibu. Yang mau sharing-sharing atau yang mau tanyakan. Ibu Lili, Pak Rahmat mungkin Pak, kalau di audio saya. Oke, monggo. Monggo Pak Rahmat mau sharing. Sudah sampai di mana? Jadi sebenarnya sharing di sini tidak harus sudah selesai ya. Tidak harus selesai benar. Cuma Bapak Ibu sharing sampai di mana gitu tidak apa-apa. Jadi kampanye sampai di mana itu monggo bisa di-share. Kampanye sampai di mana monggo bisa di-share. Apa kuwi? Apa tuh? Absen kemarin ada Wak Deka. Padahal saya enggak. Saya tulisin terus. Terima kasih. Ada yang angkat tangan. Monggo Ibu Ramastuti. Monggo. Ya, terima kasih Pak Dika. Pak, ini saya kan sudah selesai masukkan slide-nya. Tadi untuk ngapunten sangat Pak, mau bertanya lagi untuk yang memasukkan audio yang per slide itu dari mana nggih Pak nggih? Ibu anjenengan bisa sharing kampanye. Jadi nggih. saya tunjukkan langsung pakai. Monggo. Share. Oke. Sharing itu ada di bawah panah itu loh Bu, panah itu. Pilih video. Ini Pak, sudah muncul nggih? Oke, sudah muncul Ibu. Oke. Jenengan ini mau memasukkan atau mau memberi narasi suara nggih? Nggih. Nggih. Ya, itu jenengan pilih unggah. Fitur unggah di sebelah kiri. Oh, unggah. Ya itu, Nggih. rekam diri Anda. Coba diklik rekam diri Anda, rekam diri Anda. Ya itu, beri izin untuk memulai, oke. Oh itu, ini untuk ya tutup, oke. Bentar. Oh, beri izin untuk memulai nggih. Iya, ini sepertinya belum di-setting Isinya untuk berapa? iya. Oh, iya Pak, ini karena saya pakai komputer Pak. Coba nanti saya ganti pakai laptop. Berarti dari situ nggih Pak nggih? Oke, iya, nanti langsung masuk ke rekam gitu, Bu. Itu nggih. Oh, Nanti masuk ke rekam. siap. Oh, dari situ nggih. Iya. Jadi unggah. Oke. Oh, nggih. Siap Bapak, nggih. Oke. Matur nuwun Pak Deka. Ya. Sami-sami. Monggo Ibu yang lain. Pak Romat Solihin, oke, luar biasa. Sudah sampai di mana ya Pak? Monggo. Maaf Pak, ini kan saya jadi proktor ANBK untuk di SMK, di sekolah saya. Nah, ini ya tadi malam baru ngerjakan sebisanya sih Pak. Iya. Nah, ini ada pengenalan komputer, jadi baru ada video, baru background sama judulnya Pak, belum sesuai sama siapa namanya, baru hitungan per detiknya tiap slide gitu. Ya. Ini contoh, jadi pengenalan belum tak buat secara teksnya belum, teks audionya belum, cuma teksnya
baru pengenalan toh, nanti di slide kedua baru subjudulnya gitu Pak. Iya. Jadi baru memasukkan video sama teks saja. Ya, oke. Terus ini kan juga nanti masih masuk lagi sih Pak untuk Proktor ANBK di jam ke-11. Jadi mungkin nanti apa namanya, mungkin kegiatannya saya sambi-sambi gitu Pak. Iya Pak, iya Pak, Iya. iya Pak. Iya. Sementara ini Mbak hasilnya. Jadi untuk link videonya baru pengambilan video dari elemen, belum upload video dari yang saya miliki seperti itu. Oke Pak, ya, nggih. Oke. Ya Pak. Oke, itu saja Pak. Mungkin dari saya, mungkin teman-teman yang dari SMK yang lain kayak Bu Lili atau Bu Afisa atau Bu Bukti mau menambah juga boleh. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih matur nuwun. Ya, ini dari Pak Nurhuda, Pak di Canva kemarin saya coba rekam diri suara dan video tapi gagal upload. Apa karena jaringan wifi-nya ya Pak? Bisa jadi, ya bisa jadi karena itu kan biasanya ada apa ya, indikator ya, di sebelah kirinya ada indikator seperti air naik gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan itu tidak bergerak, ya kemungkinan gagal. Ya karena itu harus diupload ya. Itu. Jadi kan ini kan kita pakai online ya, kita pakai online. Kadang-kadang kalau yang berat-berat video-video itu juga gagal atau lama banget berhenti itu juga sering. Mungkin bisa dicoba lagi nggak Pak? Ya, bisa coba lagi. Mungkin untuk wifi-nya sudah bersahabat. Nah, bisa aja seperti itu lancar. Oke Pak, tapi secara apa namanya? Sudah bisa nggih? Maksudnya harus ngetik ini, harus klik ini sudah bisa toh? Cuma hasilnya tidak muncul gitu nggih? Ya, coba diulang lagi Pak. Itu nggih. Itu Ya Pak, Bapak alhamdulillah Ibu. kemarin sudah tahu Pak tempat letak-letaknya Heeh, fitur merekam diri. Bahkan ternyata merekam diri itu heeh. juga sesuai dengan slide-nya Pak. Iya, Jadi tidak heeh, harus memotong suara dan menempatkan sendiri. Kita sudah sesuai dengan apa itu slide-nya kayak yang kita buat. heeh. Oke, ya. Iya Pak, ya itu nggih, itu. Tapi kadang-kadang juga gini, pada saat kita mengerjakan jadi kan gini, Canva itu kan setiap sekian menit, sekian detik ya, sekian menit atau detik itu dia mengesep desain kita, ya, menyimpan desain kita. Secara otomatis tidak perlu kita simpan, itu sudah online itu menyimpan, ya. Tetapi kadangkala itu tidak tersimpan. Nah, kemungkinan pada saat itu jaringannya putus, ya. Jaringannya putus, mungkin pada saat unggah atau apa jaringan putus. Ya, karena kita mainnya adalah online. Itu nggih Bapak Ibu, jadi tidak bisa langsung itu. Nah, kasus seperti ini bisa dicoba ulang aja, ya, coba ulang untuk apa itu namanya, rekam lagi atau apa gitu nggih. Itu nggih Bapak Ibu. Ada lagi mau tanyakan? Dan kemarin Pak, kok ada yang minta akses ke desain yang saya buat ya Pak? Ya, itu karena Email. link terkunci Bapak. Link terkunci. Jadi waktu kita berbagi itu ada 3 macam Bapak. Yang pertama adalah linknya terkunci. Yang kedua adalah hanya pada yang masuk di kelas kita. Kan sebenarnya Canva itu kalau untuk edukasi, untuk sekolahan atau untuk pendidikan, itu kan sebenarnya akun kita akun kelas gitu loh, akun kelas. Artinya siswa bisa masuk, ya, siswa bisa masuk di kelas kita. Nah, desain kita itu bisa kita bagikan di kelas kita. Yang kedua, yang ketiga itu adalah desain kita bisa kita share yang memiliki link kita, ya, yang memiliki link kita. Terus yang terakhir adalah kita bisa mengundang pakai email. Itu. Lah kemungkinan kalau nggak bisa dibuka atau minta akses itu kemungkinan status settingnya adalah status setting terkunci, Bapak. Itu nggih yang tadi juga sempat saya bahas juga.
Jadi macam-macam cara berbagi desain Canva. Itu nggih, Pak Nurhuda. Ada lagi, monggo. Ini saya mau mutus rekaman dulu biar nggak terlalu panjang. Nanti mulai lagi.